Nah, ini saya sudah siapkan kapasitornya ya teman-teman ya. 3 ini. Oke. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Di video kali ini saya akan membahas tentang kapasitor ya teman-teman ya. Untuk mengetahui ciri-ciri kapasitor yang masih layak pakai atau yang masih bagus ya teman-teman ya. Oke. Ini saya udah siapkan 3 kapasitor ya teman-teman ya. Untuk teman-teman bisa lebih paham mengetahui ciri kapasitor yang layak pakai itu seperti apa ya. Ini ada 1, 2, dan 3 kapasitor. Oke. Dan nanti saya akan mengeceknya menggunakan alat ini ya untuk mengukur nilai mikrofaradnya pada kapasitor itu sendiri masih layak apa tidak. Dan saya juga akan menggunakan cara yang agak ekstrim ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan listrik langsung 220 volt. Nanti seperti apa pengecekannya jika menggunakan listrik. Ini teman-teman bisa saksikan terus videonya. Oke. Tapi sebelum itu bisa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya ya teman-teman ya, agar bisa mengetahui kalau ada konten-konten atau video-video terbaru dari channel saya. Oke. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung saksikan saja bagaimana cara mengetahui sebuah kapasitor ini layak pakai atau tidak. Oke. Saksikan videonya dan disimak sampai habis ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini saya sudah siapkan kapasitornya ya teman-teman ya. 3 ini. Oke. Dan saya juga udah siapin alat untuk mengetesnya. Untuk mengetes nilai kapasitornya masih layak pakai atau enggak. Dan saya juga sudah siapkan stop kontak ya, ini ya. Ini cara agak ekstrim ya ini teman-teman ya. Jika teman-teman masih pemula atau pengguna ini harus tetap hati-hati ya jika tidak mempunyai alat ini adalah tang ampere tapi mempunyai skala untuk mengetahui nilai mikrofarad pada sebuah kapasitor ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi, jika teman-teman tidak mempunyai alat ini, bisa memakai alternatif menggunakan stop kontak ya teman-teman ya. Ini agak ekstrim, dan saya ingatkan lagi teman-teman harus tetap berhati-hati ya saat melakukan pengecekan kapasitor menggunakan setrum langsung, terutama saat memegang kabelnya. Oke. Untuk lebih jelasnya ini teman-teman bisa langsung saja saksikan. Nah, ini saya akan mulai dengan kapasitor yang ini dulu ya teman-teman ya. Oke. Ini di sini yang nilainya 12 mikrofarad adalah kabelnya warna merah dan kuning. Oke. Dan untuk yang 5 mikrofarad kabelnya adalah abu-abu dan putih. Lalu langsung saya melakukan pengecekan. Untuk yang warna merah dan kuning harusnya keluar 12 mikrofarad ya teman-teman ya. Saya akan hidupkan alat ukurnya ke skala mikrofarad. Oke. Ini harusnya muncul 12 teman-teman, bisa dilihat. Nah, 12,52 ya tadi ya. Saya ulangi lagi. Nah, 12 ya muncul. Dan saya akan ke abu-abu dan putih. Ini harusnya keluar 5 mikrofarad. Nah, itu keluar 5,80 ya teman-teman ya. Oke. Berarti ini kapasitor masih bagus ya teman-teman ya.
sesuai dengan nilainya. Oke, untuk memastikan ini benar-benar bagus atau tidak, nanti akan saya colokin setrum. Oke, tapi sebelum itu kita lanjut ke dua kapasitor ini berarti bagus ya teman-teman ya. Oke, nah ini ada kapasitor lagi di sini yang 5 mikrofarad adalah warna merah dan hijau. Oke, dan yang 10 mikrofarad abu-abu dan kuning. Ini saya akan ukur yang abu-abu dan kuning dulu, harusnya keluar 10 ya teman-teman ya, harusnya keluar 10. Apakah ini keluar? Nah, ini nilainya cuma 1,0 ya teman-teman ya. Ini berarti sudah di bawah jauh dari skala mikrofaradnya. Ini untuk nilai yang 10 mikrofarad ini sudah tidak normal ini teman-teman. Baik, ini saya lanjut ke warna merah dan hijau, harusnya keluar 5. Nah, itu 5,5 ya. Berarti yang 5 mikro ini bagus, tapi yang untuk yang 10 mikronya sudah tidak bisa dipakai teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya atau meyakinkannya lagi, nanti saya akan colokin setrum. Ini yang nilai 10 mikro, nanti nggak bisa mengaliri setrum ya teman-teman ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Nah, ini di sini yang 10 mikrofarad gray dan yellow, berarti abu-abu dan kuning. Dan yang untuk 6 mikrofarad adalah merah dan hijau. Oke, kita langsung ukur merah dan hijau dulu, harusnya keluar 6 mikro, merah dan hijau. Nah, itu keluar 6 ya teman-teman ya, berarti ini masih bagus yang 6 mikro. Kita tinggal ukur yang abu-abu dan kuning, harusnya keluar 10 ya teman-teman ya. Kita coba abu-abu dan kuning, abu-abu dan kuning. Nah, ini nggak keluar sama sekali nilainya teman-teman. Ini berarti yang nilainya 10 mikro ini sudah tidak bisa dipakai ya teman-teman ya. Dan ini juga saya akan pastikan nanti kalau dialiri setrum ini nggak bakal bisa terisi oleh setrum ya teman-teman ya. Oke, simak terus videonya dan ikuti. Saya akan lanjut dengan cara kedua, menggunakan stop kontak langsung dari listrik rumah ya, 220 volt. Oke, tapi ini saya ingatkan lagi, harus tetap hati-hati kalau dengan cara yang agak ekstrim ini ya teman-teman. Oke, dan saya ulangi lagi, yang ini kapasitor masih bagus dua-duanya, dan yang ini dan ini cuma bagus sebelah ya teman-teman ya. Yang nilainya besar di kedua kapasitor ini sudah tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah yang nilainya kecil. Oke, simak terus videonya untuk lanjut ke cara kedua dengan cara yang agak ekstrim ini ya teman-teman ya. Saya akan menggunakan strum langsung 220 volt. Oke, bagaimana caranya? Simak terus videonya teman-teman. Nah, ini saya akan menggunakan cara yang kedua ya teman-teman. Berarti yang alat ini saya akan singkirin dulu. Oke, nah ini setrum
220 volt langsung dari listrik rumah teman-teman. Dan ini saya akan pastikan, ini kan tadi dengan skala ukur mikrofarad, kapasitor ini normal semua ya. Untuk memastikan ini benar-benar normal, ini teman-teman bisa melakukan cara ini, tapi harus tetap hati-hati ya, karena ini agak ekstrim menggunakan listrik langsung 220 volt. Nah, ini yang 12 mikrofarad, merah dan yellow. Oke. Merah dan yellow. Nah, ini merah dan kuning. Merah dan kuning ya, teman-teman. Ini kedua kabel merah dan kuning dimasukin ke stop kontak ya, teman-teman ya. Selama 10 detik. Oke. Saya akan masukin. Kita tunggu 10 detik. Oke. Setelah 10 detik, kita aduk kedua kabelnya ya. Tuh, tadi keluar listrik, berarti ini masih normal. Yang untuk nilai 12 mikronya ya. Kita lanjut ke yang 5 mikro, abu-abu dan putih. Kita lakukan cara yang sama. Kita masukin ke stop kontak kedua kabelnya 10 detik. Tunggu ya teman-teman ya, simak terus. Oke, kita aduk kedua kabelnya, harusnya mengeluarkan listrik. Nah tuh, berarti ini masih bagus ya, kapasitor masih bisa dipakai teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang ini nilai yang 10 mikro adalah warna gray dan yellow. Gray dan yellow, berarti ini abu-abu dan kuning. Ini abu-abu dan kuning. Saya akan masukin di sini stop kontak 10 detik. Ini harusnya nggak bisa mempercikan listrik ya teman-teman ya, karena tadi pas diukur dengan avometer dengan skala mikrofarad tidak muncul nilainya. Kita akan buktikan. Nah tuh, tidak keluar, tidak bisa mengantarkan listrik ya. Oke, dan kita pindah ke yang 5 mikro. Ini adalah kabelnya merah dan hijau. Merah dan hijau ini tadi harusnya diukur dengan menggunakan nilai mikrofarad masih muncul ya. Ini pasti pas kabelnya keduanya ditempelin akan mempercikan listrik. Oke, kita lihat. Nah, bentar. Kurang lama teman-teman. Tuh, 2, 3. Nah, tuh. Keluar ya. Berarti ini cuma bisa dipakai yang sebelah ya teman-teman. Cuma yang 5 mikrofarad. Untuk yang 10 mikrofaradnya ini tidak bisa dipakai. Oke. Dan kita lanjut kapasitor yang ketiga. Ini untuk nilai yang 10 mikro adalah abu-abu dan kuning. Abu-abu dan kuning. Ini juga harusnya tidak bisa mengantarkan listrik ya, karena tadi pas diukur menggunakan nilai mikrofarad, ini tidak mengeluarkan nilai. Kita akan buktikan bahwa ini benar-benar yang nilai 10 mikrofarad tidak layak pakai teman-teman. Oke, sudah. Nah tuh, tidak keluar, tidak bisa mengantarkan listrik. Oke, dan ini lanjut ke nilai 6 mikro. Yang 6 mikro ini warnanya merah dan hijau. Merah dan hijau.
saya akan buktikan lagi arah dan hijau. Ini harusnya bisa mengantarkan listrik ya, karena tadi pasti ukur menggunakan nilai mikrofarad, ini muncul nilainya teman-teman. Oke, kita buktikan 1 2 3. Nah tuh keluar ya. Ini begini ya caranya ya teman-teman ya, untuk menentukan kapasitor yang masih layak pakai atau tidak. Ini bisa menggunakan kedua cara seperti tadi ya teman-teman ya. Pertama jelas menggunakan alat ini ya, yang ada skala nilai mikrofaradnya. Jika teman-teman tidak punya alat ini, bisa menggunakan setrum langsung 220 volt dari rumah. Tapi saya ingatkan sekali lagi, ini harus hati-hati karena ini setrum ya teman-teman ya, terutama saat memegang kabelnya ini harus hati-hati. Oke. Nah, ini berarti kesimpulan di video ini, kapasitor yang cuma layak pakai adalah kapasitor yang ini teman-teman. Ini keduanya bisa dipakai. Dan yang kapasitor keduanya ini adalah kapasitor yang bisa dipakai tapi nilainya cuma sebelah. Cuma nilai yang kecil. Ya teman-teman ya, untuk yang nilai yang besarnya tidak bisa dipakai. Oke teman-teman, mungkin begitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat tentunya. Simak terus videonya di channel saya tentunya ya teman-teman ya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada konten-konten atau video-video terbaru dari channel saya tentunya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.